Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Irsal Taufik Adriansyah dari instansi BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berada di unit Pusat Data dan Informasi. Pada tugas kali ini, saya akan membahas tentang anti korupsi. Tentunya, pembahasan tersebut akan menggunakan mind mapping. Bagi yang belum tahu, mind mapping itu apa? Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Untuk pembahasan berikutnya adalah tentang anti korupsi. Yuk belajar yuk, let's go. Berikut ini akan saya tampilkan mind mapping saya tentang anti korupsi. Pembahasan mind mapping saya kali ini mengangkat tema anti korupsi, di mana terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang ketiga, faktor penyebab korupsi. Yang keempat, bentuk-bentuk korupsi. Lanjut, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi terdiri dari 5. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, kewajaran. Yang ketiga, kebijakan. Yang keempat, kontrol kebijakan. Yang kelima, akuntabilitas. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah bentuk perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerima pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang dapat berbentuk uang, rujukan, hak-hak istimewa, atau berupa barang yang berharga. Contoh dari penyuapan adalah ketika seorang pengendara motor ditilang karena melanggar lalu lintas, lalu ia menyuap petugas polisi agar terhindar dari pengadilan. Yang kedua, penggelapan atau pemalsuan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberikan amanat untuk menjaga dan mengurus. Contohnya, memanipulasi jumlah orang yang membutuhkan pelayanan tertentu. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan merupakan penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Yang keempat, nepotisme. Nepotisme merupakan bentuk tindakan kriminal yang memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan bukan karena kemampuannya. Yang terakhir, faktor penyebab korupsi. Faktor terjadinya penyimpangan korupsi ada 2 hal, yakni yang pertama, faktor internal. Faktor internal tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, persepsi terhadap korupsi. Ada anggapan yang mengatakan bahwa korupsi bersifat fungsional karena dapat meningkatkan derajat ekonomi. Yang kedua, moralitas dan integrasi individu. Persoalan moralitas banyak dihubungkan dengan pemahaman dan nilai-nilai keagamaan pada seseorang. Sayangnya, keagamaan hanya dipahami dari kulit luarnya saja. Banyak orang yang mengaku
setelah menjadi penganut agama yang baik dengan menjalankan sholat, puasa, ke gereja, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari masih tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 5. Yang pertama, sistem hukum. Yang kedua, sistem politik. Yang ketiga, budaya lembaga. Yang keempat, struktur dan sistem sosial. Yang kelima, faktor ekonomi. Setelah saya menjelaskan anti korupsi dan submaterinya, berikut ini saya akan jelaskan penerapan anti korupsi di unit kerja saya. Yang pertama, jujur, yaitu dengan terus terang terkait sejauh mana proses pengerjaan tugas yang diberikan. Yang kedua, menjalankan amanah, yaitu dengan menjalankan tugas yang telah diperintahkan atasan. Yang ketiga, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi, yaitu dengan tidak menerima suap ketika menjalankan tugas. Yang keempat, adanya rasa malu, yaitu dengan merasa malu jika berbuat tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, disiplin, yaitu dengan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan absen tepat waktu. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.